bertemu lagi bersama Pak Syafda ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan nantinya ujian akhir semester 2 ini ya. Kali ini kita mulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan masuk ke soal mengenai pilihan ganda. Nah, pada soal pilihan ganda ini anak-anak Bapak akan diminta untuk memilih salah satu jawaban yang tepat dari ada 4 pilihan yaitu A, B, C, dan D. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, ada wacana berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Nah, itu adalah wacananya. Nah, wacana ini akan berkaitan dengan soal nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Penulisan judul yang benar untuk teks di atas adalah, nah, kira-kira mana jawabannya ya? Di sini pilihan A, B, C, sampai D-nya itu sama, yaitu pengolahan susu sapi. Hanya saja huruf-huruf yang digunakan berbeda. Silakan anak-anak Bapak pilih jawabannya. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Oke, kita lihat ya. Yang pertama yang A, yaitu pengolahan susu sapi. Nah, di sini huruf P yang menggunakan huruf kapital atau huruf besarnya. Nah, jadi yang jawaban A ini kita anggap sebagai jawaban yang kurang tepat. Karena A-nya huruf P saja menggunakan huruf kapital. Kemudian kita masuk ke jawaban B. Pengolahan susu sapi. Nah, di sini hanya huruf P dan huruf S saja yang menggunakan huruf kapital. Sedangkan S di awal kata sapi tidak menggunakan huruf kapital. Maka kita tandai ini sebagai jawaban yang kurang tepat. Bagaimana yang C? Pengolahan susu sapi. Nah, di sini setiap awal katanya sudah menggunakan huruf kapital. Nah, ini kemungkinan besarnya benar ya. Bagaimana yang D? Pengolahan susu sapi. Nah, di sini hurufnya kecil semuanya. Jadi, ini salah ya. Jawabannya benar adalah C. Oh, kita salah ya. Ini harusnya disilang. Kita silang. Oke. Nah, gampang ya. Ada anak-anak Bapak yang salah? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah paragraf pada teks di atas adalah A4, B3, C2, D1. Oke, silakan anak-anak Bapak jawab terlebih dahulu, nanti kita bahas. Sudah? Kita lihat lagi ya bacaan di atas untuk menjawabnya. Nah, jumlah paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut satu paragraf. Oke. Nah, berarti yang berikutnya ini adalah paragraf ke-2. Sedangkan susu sapi dapat diolah hingga menjadi disukai oleh anak-anak. Ini adalah paragraf ke-3. Jelas ya? Nah, jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah 3. Kita lanjut. Nomor 3. Informasi tentang hasil olahan susu sapi terdapat pada paragraf ke A2, B4, C1, D3.
Kira-kira yang mana hasil olahannya? Oke, sudah dapat jawabannya. Jawabannya adalah paragraf ketiga. Nah, di sini ya, dapat kita lihat susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Jadi dijelaskan pada paragraf ketiga ini hasil olahannya itu yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Nah, jelas ya? Oke. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Nah, pertanyaan keempat. Kain sasirangan berasal dari A. Kalimantan, B. Jawa, C. Melayu, D. Nusa Tenggara. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Nah, kita lihat lagi ya bacaan di atas, yaitu kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 5. Kain adat yang berasal dari Jawa adalah A. Sasirangan dan lurik, B. Batik dan tenun, C. Batik dan lurik, D. Batik dan songket. Jawabannya adalah, nah, Jawa. Kita lihat di sini, orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sudah terjawab kita 5 soal. Nah, kita lanjut soal ke-6. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, ini ada di buku tema 7 ya. Nah, ini ada prosesnya, dari kapas, kemudian dan lain sebagainya. Oke. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian setelah memintal kapas adalah A. Membuat pola baju, B. Mengukur kain, C. Menjahit baju, D. Menenun kain. Kira-kira yang mana? Nah, jadi setelah dipintal kapas tadi, dia akan menjadi benang. Maka proses selanjutnya adalah kita menenun. Kita lanjut. Memintal kapas adalah pekerjaan A. Petani kapas, B. Pemintal kapas, C. Tukang tenun, D. Tukang jahit. Ini sudah jelas ya, memintal kapas. Jadi jawabannya ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi, yaitu jawabannya B. Pemintal kapas. Oke, lanjut. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat. Nah, ide pokok paragraf di atas adalah A. Manusia, B. Alat komunikasi, C. Pesan, D. Informasi. Nah, kira-kira yang mana ya? Alat komunikasi. Kita lanjut ke bacaan berikutnya. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya dari warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Oke, berarti kita akan lanjut ke halaman di belakangnya. Nomor 9. Kalimat utama paragraf di atas adalah A. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. B. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. C. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. D. Kentungan digunakan untuk tanda bahaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalimat utama paragraf terdapat di awal bacaannya. Jadi, jawabannya adalah A. Ada berbagai penyampaian pesan. Oke, nomor 10. Di bawah ini yang termasuk transportasi sekarang adalah A. Ini
sepeda model lama ya. B ini sampan. Kemudian C, mobil. D, pesawat terbang yang pertama kali. Ya, jawabannya sudah jelas yang sudah menggunakan teknologi transportasi, yaitu C. Kita masuk ke soal nomor 11. Semboyan negara Indonesia adalah A. Burung Garuda. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Garuda Pancasila. D. Pancasila. Kira-kira yang mana? Jawabannya B. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tetap satu. Sedangkan burung Garuda dan Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita. Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau negara kita. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nomor 12. Banyak bulu pada sayap burung Garuda adalah A. 15, B. 16, C. 17, D. 18. Kira-kira mana jawabannya? Jawabannya adalah 17, C. Nomor 13. Warna putih pada lambang negara Indonesia memiliki arti A. Kesucian, B. Keabadian, C. Kesuburan, D. Keluhuran. Jawabannya adalah ya, kesucian, putih suci ya. Sering kita dengar. Nomor 4. Nah, ini kita masuk ke pramuka atau tema 8. Lambang gerakan pramuka berupa A. Tunas mangga, B. Tunas palem, C. Tunas kelapa, D. Tunas sawit. Kira-kira yang mana? Ayo, anak-anak Bapak pasti sering melihat lambang pramuka, baik itu di topinya, penjepit kacunya, dan lain sebagainya. Kira-kira jawabannya apa? Yep, jawabannya adalah C. Tunas kelapa. Kita masuk ke soal nomor 15. Simbol sila keempat Pancasila berupa. Ada yang tahu sila keempat Pancasila? Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka, simbol yang mewakili sila keempat itu adalah A. Pohon beringin, B. Rantai, C. Bintang, atau D. Kepala banteng. Jawabannya adalah, coba kita lihat satu persatu. Bintang mewakili sila pertama Pancasila. Nah, bagaimana dengan kepala banteng? Kepala banteng ini adalah jawabannya. Betul. Nomor 16. Bintang merupakan lambang sila. Nah, ini kita sudah bahas tadi di atas ya. Jawabannya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 17. Nah, gambar di samping merupakan A. Rambu petunjuk masjid, B. Rambu petunjuk rumah sakit, C. Rambu petunjuk tempat pom bensin, D. Rambu petunjuk WC umum. Nah, ini ya gambarnya. Ini udah jelas kalau kita lihat. Di sini ada lambang palang, kemudian ada tempat tidur. Jadi ini pastinya adalah B, petunjuk rumah sakit. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Rambu lalu lintas dilarang berhenti. Adalah, ini kita lihat lambangnya. Ada yang tahu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang gambar A ini ada S yang dicoret. S ini adalah artinya stop atau berhenti, dicoret berarti dilarang. Nah, jadi udah tahu ya jawabannya adalah A, dilarang berhenti. Kalau yang B berarti dilarang masuk. Ini tidak boleh masuk ya tandanya. Stop sampai di sana aja. Berarti tidak boleh atau putar balik nanti. Kalau yang C berarti
Kalau yang C, ini lambang P berparkir, kemudian dicoret berarti dilarang parkir. Oke, yang D ini adalah ada tanda belok kanan, kemudian dicoret berarti tidak boleh belok kanan. Oke, kita lihat yang nomor 19. Gambar di samping adalah A. Peta, B. Denah, C. Matahari, D. Arah angin. Ini jelas ya, ada lambang U, TL, T, TG, S, BD, B, dan BL. Tahu itu apa? Huruf-huruf tersebut. U itu arti utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Nah, kira-kira itu apa ya? Jawabannya adalah D, arah mata angin. Ini biasanya terdapat di peta. Oke, nomor 20, soal terakhir pada pilihan ganda. Arah mata angin yang terletak antara utara dan timur. Nah, ini sudah kelihatan ya, antara utara dan timur berarti TL ini. Nah, ini utara, ini timur. Maka yang terletak di antaranya adalah ini. Jawabannya adalah, ini sudah dibantu ya dengan soalnya. Jawabannya adalah timur laut. Oke, sampai soal ke-20. Ada anak-anak Bapak yang betul semuanya? Tahu salah semuanya? Setidaknya dengan kita membahas ini, anak-anak Bapak tahu di mana kesalahannya. Sehingga pada saat ujian nanti tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 2, yaitu mengisi titik-titik atau isian pendek ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Kita masuk ke nomor 21. Kumpulan kalimat utama disebut, jadi sebuah wacana itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, agar memudahkan kita bisa mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kemudian kita kumpulkan sehingga menjadi ringkasan. Oke, kita masuk ke nomor 22. Untuk mencari arti sebuah kata, kita menggunakan, apa yang biasanya kita gunakan, ini sering kita lakukan ya. Bukunya tebal. Ini jawabannya adalah kita menggunakan kamus. Gampang ya. Nomor 23. Kata dasar dari pengemasan. Ini dapat kita lihat, ini adalah merupakan awalan dan akhiran. Ini menggunakan awalan pe, kemudian akhiran an. Jadi, kata dasar adalah kemas. Kelihatan ya. Oke, kita masuk soal ke-24. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama. Oke, kita masuk ke nomor 25. Gagasan utama dari bacaan disebut, nah ini jawabannya kembali lagi ya ke nomor 24. Gagasan utama itu gagasan. Ini sama dengan ide. Jadi kalau kita punya gagasan itu sama dengan kita punya ide. Sedangkan utama itu artinya juga sama dengan pokok. Nah, jadi gagasan utama itu disebut ide pokok. Wah, putar-putar di sana aja ya jawabannya. Oke, kita masuk ke 26. Suku Indian menggunakan titik-titik sebagai tanda pesan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nomor 26 ini berkaitan dengan, nah ini, jawaban yang ada di nomor 9. Suku Indian menggunakan, apa jawabannya di sana? Asap sebagai tanda pesan. Kita lanjut. Soal ke-27. Oh iya, Bapak lupa. Mengingat jawaban yang 26 tadi ada di
Pindah zaman sebelumnya. Jadi ini sebenarnya anak-anak Bapak kalau menemui kesulitan pada jawaban yang ada di ujian ini biasanya ada petunjuk-petunjuknya pada soal-soal sebelumnya. Jadi bisa dicek-cek ya. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan nah, ini ada pilihannya nih di sini. Kira-kira yang mana? Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kalau pada soal sebelumnya sudah ditanyakan mengenai arti warna putih, yaitu suci. Nah, jawabannya untuk warna merah adalah, nah ini yang Bapak gunakan tintanya, artinya adalah berani. Kita lanjut ke soal 29. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna. Ini gampang sekali ya. Ya, apa jawabannya? Merah, kuning, hijau. Itu urutannya. Ada biru. Oke, kita lanjut. Mata angin terdiri atas titik-titik arah. Nah, bisa kita lihat lagi di soal ke-19. Nah, ada lagi petunjuknya ya kan? Jadi mata angin itu ada 8 arah. Bagaimana sampai soal 30? Ada yang salah? Kalau salah, bisa lagi dipelajari ya. Kemudian dipahami untuk persiapan ujiannya nanti. Kita lanjut ke kelompok 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, kita masuk ke soal 31. Buatlah kalimat dengan kata di bawah ini. Yang pertama menggunakan kata teknologi dan yang kedua menggunakan kata lalu lintas. Gampang ya. Jadi anak-anak Bapak, silakan buat kalimat menggunakan teknologi. Jadi kata teknologinya bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir. Begitu juga dengan lalu lintas. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ide pokok dari kalimat berikut adalah, kita lihat ya, yang A, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ide pokoknya adalah cara penyampaian pesan. Sedangkan pada yang B, ini kalimatnya adalah kain adat Indonesia sangat istimewa. Jawabannya adalah kain adat Indonesia. Kita lanjutkan ke nomor 33. Jadi hubungkan. Nah, di sini gambarnya hanya diwakili dengan simbol Pancasilanya saja. Jadi kita bisa letakkan langsung angkanya di samping gambarnya ya. Yang nomor 1 yang mana? Nomor 1. Nah, ini dia. Nomor 1 bintang. Nomor 2 rantai. Nomor 3 pohon beringin. Nomor 4 kepala banteng. Dan nomor 5 yaitu padi dan kapas. Oke, kita masuk ke soal nomor 34. Negara Patriot Indonesia, warga berjiwa. Susunlah kata-kata di atas menjadi kalimat yang benar. Kira-kira yang mana kita mulai? Dari mana kita? Nah, jadi bisa kita susun seperti ini. Warga negara Indonesia berjiwa patriot. Bagaimana? Gampang kan? Atau masih ada yang salah? Kurang tepat? Bisa dipelajari lagi. Soal terakhir, 35. Tulislah karangan sebanyak 2 paragraf tentang pramuka. Nah, jadi di sini anak-anak Bapak silakan bercerita tentang pramuka sebanyak 2 paragraf. Bebas ya, mau paragrafnya itu terdiri dari
2 kalimat saja atau 3 kalimat, boleh. Nah, berarti selesai sudah pembahasan kita mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tema 7 dan tema 8 di kelas 3 semester 2 kali ini. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa atau gampang, mudah dimengerti sehingga anak-anak Bapak nantinya pada saat ujian akhir semester 2 ini bisa menghadapi ujiannya dengan baik dan semaksimal mungkin sehingga mendapatkan nilai yang bagus dan naik ke kelas 4. Walaupun belajar di rumah harus tetap semangat ya. Dadah.